Kali ini kita bakal coba ngelakuin uji hipotesis menggunakan p-value sama kalau kita nggak pakai p-value. Katakanlah kita lagi di sebuah kedai kopi atau coffee shop, kemudian di coffee shop itu tuh diklaim bahwa katanya rata-rata waktu tunggu di situ tuh nggak lebih dari 10 menit loh. Terus kita sebagai pelanggan ngerasa bahwa oh kayaknya ini lebih dari 10 menit deh. Tapi kita nggak bisa langsung ngeklaim bahwa yang saya rasain itu benar nggak sih lebih dari 10 menit gitu. Makanya kita perlu ngelakuin uji hipotesis apakah cuma saya aja yang ngerasa bahwa waktu tunggu di sini tuh lebih dari 10 menit atau memang kenyataannya itu rata-rata waktu tunggu di situ tuh lebih dari 10 menit. Nah, caranya gimana? Caranya itu pertama, kita harus ngelakuin sampling. Kita harus ngeliat juga orang lain kayak gimana sih waktu tunggunya. Jadi nggak cuma base dari kita aja. Katakanlah di sini kita ambil samplingnya sedikit deh. Misalkan di sini kita ngambil 25 pelanggan buat disampling. Terus kita lihat, kita hitung tuh setiap pelanggan tuh waktu tunggunya berapa. Terus udah ditemuin bahwa oh udah dirata-ratain nih waktu tunggu dari sampling kita yang 25 pelanggan ini tuh ternyata 11 11 menit lebih 20 detik atau 11,2 menit. Nah, dari situ juga kan kita pasti ada namanya simpangan baku atau standar deviasi karena kan pasti nggak selalu pas di 11,2. Nah, untuk standar deviasinya katakanlah 2,5 menit. Nah, dari sini kan kita ngelihat bahwa rata-rata waktu tunggu tuh 11,2 menit. Sebenarnya dia lebih dari 10 menit, tapi kita nggak bisa langsung klaim bahwa uh, uji hipotesis kita itu benar. Kita harus hitung dulu nih. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu kita bisa ngelakuin namanya uji hipotesis menggunakan p-value atau menggunakan pakai t-test namanya. Nah, pertama-tama cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu gampang banget teman-teman. Jadi anggaplah kita bikin dulu namanya bell curve-nya ya. Jadi misalkan di sini teman-teman punya bell curve kayak gini. Oke. Terus di sini kita itu kalau mau menghitung sesuatu yang lebih, karena kan di sini katanya klaimnya tidak lebih, tapi yang kita rasain itu lebih. Nah, berarti kita bakal perhatiin daerah yang sebelah kanan. Oke. Daerah sebelah kanan ini yang diwarnain merah ini namanya itu adalah area rejection. Oke. Nah, sedangkan buat yang daerah sini kita pakai warna kuning aja kali ya. Ini adalah area penerimaan, oke, atau accepting region. Nah, kita bakal cobain dulu pakai yang namanya uji t-test. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung masukin aja. Jadi kan di sini kita udah ngelakuin sampling nih. Terus kita bikin dulu statement buat uji hipotesisnya. Oke. Statement yang pertama itu adalah H0. Oke, ini sorry jelek ya tulisannya. H0 itu klaim dari si kedai kopinya. Klaim dari kedai kopinya itu katanya rata-ratanya di sini kita nggak pakai X bar tapi kita pakai mu karena kita melakukan bukan sampling tapi kita melakukan secara keseluruhannya. Oke. Mu-nya itu katanya itu nggak lebih dari 10 menit atau katakanlah 10 menit. Oke. Nah, uji hipotesis atau alternatifnya, alternatif statement kita itu atau H1, kita ngerasa bahwa enggak loh waktu tunggunya itu lebih dari 10 menit. Oke. Nah, udah kita lakuin sampling, kita lakuin t-test. Oke. Kita hitung T-nya. Cara ngitungnya gampang, teman-teman. Tinggal pakai X bar atau rata-rata dari sampling kita dikurangin sama mu. Oke. Rata-rata dari populasi kita. Kemudian kita bagi sama standar deviasi dibagi akar dari jumlah sampling kita. Oke. Di sini
X barnya kita itu dapat 11,2. Berarti 11,2, oke, dikurangin, katanya sih rata-rata dari populasi kita 10 menit. Ya udah, kurangin 10 menit. Oke. Dibagi standar deviasi dari sampel kita 2,5 menit. Oke, 2,5 dibagi akar dari jumlah sampel kita ada 25. Oke. Ini berarti nanti jadi 1,2, teman-teman. Terus dibagi 2,5 dibagi 5. Hasilnya berarti 0,5. 1,2 bagi 0,5 itu kita dapat 2,4. Oke. Ini buat T hitung. Oke. Nah, gimana cara ngebagi dari T hitung sama ke T yang ada di tabel? Oke. Nanti teman-teman bisa cari kalau T yang di tabel itu adalah T 0,05, karena saya inginnya sih errornya itu ya saya siap menerima kesalahan bahwa 5% saya itu salah menolak H0. Oke, jadi alfa ini tuh sebenarnya bisa kita ubah-ubah tergantung kita maunya kayak gimana. Kalau misalkan semakin kecil angkanya berarti saya semakin memperketat uji hipotesis saya. Tapi semakin tinggi angkanya artinya saya melonggarkan uji hipotesis saya. Jadi saya bisa aja salah mengklaim. Nah, sebanyak berapa persen sih saya salah klaimnya? Kemungkinan sih sebesar 0,05 atau sebanyak 5%. Oke. Nah, di sini kita pakai alfanya 0,05. Oke. Koma, derajat kebebasannya berapa? Derajat kebebasan itu jumlah sampling kita dikurangin 1. Oke. Kalau sampling kita ada 25, artinya derajat kebebasannya 24. Oke. Kalau teman-teman nanti cari di tabel, atau teman-teman bisa googling juga, untuk T 0,05 dengan derajat kebebasan 24 itu nilainya 1,711. Oke. Ini namanya T yang dari tabel, yang nggak kita hitung. Jadi kita cuma cari derajat kebebasannya berapa dari sampling kita, terus confidence level kita berapa atau alpha kita berapa. Oke. Dah. Di sini aku dapat T hitungnya 24, T tabelnya 1,711. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk T hitung kita itu ada di area penolakan. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, T tabel kita kan sebenarnya di sini, ini T tabel. Oke. Oke. T tabelnya itu kita 1,711. Sedangkan T hitung kita itu lebih besar, 2,4. Ya mungkin sih, mungkin di sini. Oke. Ini adalah T hitung kita. Oke. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau T hitung saya itu ada di area penolakan, saya boleh menolak H0 saya. Saya boleh menolak ini. Atau dengan kata lain, dari hasil uji hipotesis saya ngelihat bahwa saya siap menolak untuk klaim dari kedai kopi yang katanya nggak lebih dari 10 menit. Dengan kata lain, saya siap menerima alternatif lain, yaitu bahwa rata-ratanya itu sebenarnya lebih dari 10 menit rata-rata tunggunya. Oke. Itu kalau kita pakai perbandingan dari T hitung atau T tabel. Oke. Gimana kalau saya mau ngegunain pakai namanya p-value? Oke. Kita bagi dulu. Layarnya kita bagi.
ini yang pakai T hitung sama T tabel. Kalau pakai P value, teman-teman lebih gampang lagi. Teman-teman bisa tinggal cari P value-nya. Kita kebawahin dikit. Kita cari P value-nya. Oke. Nah, di sini uji hipotesis kita tetap sama ya, teman-teman. Pakai yang di atas. P value kita itu berarti P dari T kita. T kita itu kan derajat kebebasannya 24 ya, teman-teman. 24. Oke. Dengan T hitung kita, jadi kita tetap hitung dulu si T-nya ini. Kita dapat 2,4. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung buka Excel aja. Sama dengan T. Di sini kan ada tuh distribusinya pakai apa? Di sini kan kita nggak pakai left tail, kita nggak pakai two tail, tapi kita pakai right tail. Oke. Right tail kita itu berapa sih ininya? 2,4 ya tadi. Kemudian untuk derajat kebebasannya tadi ada 25 sampling dikurang 1 berarti ada 24. Oke, ya kita enter. Kita dapat si P value-nya itu adalah 0,0122 atau 23 karena ini dibulatin ke atas. Oke. Artinya kita dapat nih si P value kita itu sama dengan 0,0123. Oke. Oke, kalau misalkan P value kita itu lebih kecil daripada alpha, oke. Artinya P value kita itu ada di sini, teman-teman. Ini kan alpha kita ya 0,05 tuh segini ya, teman-teman. 0,05. Oke. 5%. 5% kita itu area penolakan, berarti area penerimaannya 95% ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan P value kita itu lebih kecil kayak di sini, berarti P value kita tuh udah masuk ke area penolakan. Oke. Oke, karena P value kita itu lebih kecil daripada confidence level kita atau alpha kita, maka kita bisa menolak H0 juga. Artinya kita bisa menerima alternatif lain atau di sini kita menerima H1, teman-teman. Oke, jadi di situ salah satu contoh gimana kita ngegunain T hitung dengan T tabel atau kita mencari P value-nya. Kita bandingkan dengan confidence level, oke. Jadi kalau teman-teman bisa pakai dua cara, bisa bandingin T hitung dengan T tabel, atau kalau teman-teman mau hitung P value juga boleh, maka kita bandingkan dengan confidence level atau alpha. Oke. Sekian dan terima kasih teman-teman.